Baik, bismillah. Manahallahu wa rasuluhu anhu fil kitab was sunnah. Tertuang di dalam Alkitab, maksudnya Al-Quran, was sunnah, dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud pembahasan larangan ini yang ditegaskan oleh Allah dan Rasul itu yang tertuang dalam Al-Quran dan sunnah. Jadi kalau ada larangan-larangan misalnya tertuang bukan dalam kitab ini atau tidak sama dengan yang tertuang dalam Al-Quran dan sunnah, walaupun penjelasan dan sebagainya, tapi keluar dari ketentuan Al-Quran dan Sunnah, itu boleh tidak kita gunakan. Jelas ya? Boleh tidak kita gunakan. Awas, hati-hati. Ya. Dan termasuk mohon maaf, anjuran-anjuran kebaikan itu, kadang-kadang ada anjuran-anjuran yang kita dengar, tapi tidak harus kemudian kalimat umumnya muncul di Quran atau di Sunnah. Kalau di Quran jelas disebutkan sebagai ayat, kalau di Sunnah jelas disebut sebagai hadis. Kadang-kadang ada anjuran-anjuran yang sebetulnya nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Cuma pengembangan-pengembangan dari pemikiran. Maka tidak harus disebut sebagai hadis. Ya, di situ sering muncul hadis palsu karena nggak bisa dibedakan mana kata-kata mutiara, mana anjuran Al-Quran, mana anjuran hadis. Ya, misal saya beri contoh. Pernah dengar kalimat ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Makanlah saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu Masya Allah. Sampai pernah ditulis buku, artikel, dijelaskan. Ini hadis Nabi, manfaatnya begini-begini. Itu bukan hadis Nabi, Pak. Hadis palsu. Betul, bahkan saking palsunya, di kitab hadis palsu aja nggak ditemukan. Betul, nggak ditemukan. Itu cuma ada di kitab karangan Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Namanya Ar-Rahmah fi Tibbi wal Hikmah. Dan disebutkan kisahnya, itu bukan bagian dari hadis. Ada kisah dengan 4 orang dokter itu. Kisahnya cukup panjang. Itu temukan di kitab kami yang menyoal hadis populer itu. Banyak. Termasuk mohon maaf, jangan juga seseorang mengajak orang lain untuk berbuat baik, memberikan kalimat-kalimat, lalu dia katakan itu hadis, itu nggak boleh. Dosa hukumnya sekalipun Anda mengajak pada kebaikan, tapi dengan cara yang salah. Sekarang bulan apa? Rajab. Ya, sering muncul itu kalimat-kalimat. Bahkan banyak sekali hadis-hadis yang diduga sebagai hadis, padahal bukan. Ya, siapa yang puasa sehari di bulan Rajab, pahalanya sekian. 2 hari, pahalanya sekian. 7 hari dibukakan 7 pintu surga. 8 hari bebaskan 8 pintu neraka. Masya Allah. Ini bukan hadis palsu. Bukan. Awas, bukan hadis palsu. Tapi palsu banget. Gak ada di kitab hadis, Pak. Gak ada, gitu kan? Itu kalimat-kalimat yang berisi anjuran, pengen mengerjakan, tapi menggunakan yang salah. Ya, jadi gak usah menggunakan hadis yang salah. Bahkan gak ada hadisnya. Ada hadis tentang anjuran puasa di bulan-bulan Al-Haram. Ada. Ada hadisnya, gitu kan? Dan itu sangat dicintai oleh Allah. Puasa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya selain bulan Ramadan, itu di bulan-bulan Al-Haram. Bulan-bulan Al-Haram itu ada 4. Diisyaratkan di Quran surah ke-9 ayat 36. Inna 'iddatasy syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Awas, sungguh jumlah bilangan bulan dalam setahun ada 12 bulan. Itu ditetapkan dalam ketentuan kitabnya. Sejak mulai langit dan bumi diciptakan. Dari 12 ini ada 4 bulan haram. Apa yang 4 itu? Dijelaskan oleh Nabi. Disebutkan di Al-Bukhari. Hadis riwayat Abu Bakrah. Di Al-Bukhari nomor hadis 3197. Ya, kata Nabi as-sanatu, ya, 1 tahun itu 12 syahran. Ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 ini ada 4 bulan hurum. 3 mutawaliyat. 3 berurutan. Yang 1 terpisah. Yang berurutan ini Dzulqa'dah bulan ke-11. Dzulhijjah bulan ke-12. Al-Muharram bulan pertama. Wa Rajab Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban. Dan Rajab yang terletak antara Jumada bulan ke-6 dengan Sya'ban bulan ke-8. Nah, di 4 bulan ini teman-teman sekalian, itu ada anjuran silahkan ingin memperbanyak puasa. Boleh. Jadi tidak harus dikhususkan di Rajab. Silahkan misalnya Dzulqa'dah boleh puasa. Kemudian Dzulhijjah, selain hari rayanya boleh puasa. Kemudian Al-Muharram boleh puasa. Jadi kalau Anda tanya, bolehkah puasa di bulan Rajab? Boleh. Dan tidak harus dibatasi, silahkan. Ya, silahkan. Misalnya tingkatkan yang belum pernah, Seninnya, Kamisnya. Kalau sudah Senin Kamis, tambah dengan Ayyamul Bidnya. Sudah lewat, tambah dengan puasa Daudnya. Boleh, silakan. Ya, sehari puasa, sehari tidak. Ya, misal, besok Anda misalnya Ahad ingin puasa, Seninnya tidak. Selasa puasa, Rabunya tidak. Ya, itu silakan, tidak ada masalah di situ. Puasa Daud. Salat Daud tidak ada. Subuh salat, duhur tidak. Asar salat, maghrib tidak. Nah, itu ngarang. Ya.
Saya bekerja sebagai freelance designer pada teman saya yang Nasrani. Teman saya ini memiliki restoran dan tempat hiburan malam. Tugas saya membuat desain pada kedua tempat ini. Desain ini meliputi menu atau promo makanan dan minuman. Namun selain itu ada juga bentuk promo minuman beralkohol, wine, serta acara live band atau live music, DJ. Pekerjaan saya hanya sampai mengirim lewat email. Saya tidak pernah datang atau mengikuti acara tersebut. Mohon penjelasannya. Teman-teman sekalian, mohon maaf, segala perangkat-perangkat yang menghantarkan pada yang haram, ya haram juga. Ya, mereka datang itu kan karena info dari antum. Desainnya bagus lagi, promosinya hebat. Yang bikin siapa? Antum. Kalau antum nggak bikin, nggak akan datang mereka. Ya, maka wasilah-wasilah pada yang haram jauhi. Kalau ada pekerjaan baik, kenapa pilih yang tidak baik? Ya, kalau menawarkan pada yang baik-baik saja nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi kalau menawarkan pada yang tidak baik, ya nggak usah diambil. Antum kan punya pilihan. Yang punya rezeki itu bukan manusia, Allah. Jangan berharap pada manusia. Allah tawarkan rezeki yang baik, kenapa pilih yang buruk? Sejak kita diciptakan, ingat ini betul ya, ingat ini betul, sejak kita diciptakan, Allah sudah khususkan rezeki kita yang baik. Quran surah 17 ayat 70, posisi paling kanan di pertengahan. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam itu. Hati-hati. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami jadikan mereka banyak beraktivitas, baik di daratan maupun di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami sudah sediakan rezeki yang baik-baik buat mereka. Yang baik-baik. Jadi kalau ada yang baik, kenapa pilih yang buruk? Cari yang baik. Ya, bahkan orang beriman itu nggak akan berpikir yang buruk. Quran surah kedua ayat 172, posisi paling kiri di pertengahan sedikit ke atas. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman, silakan makan, kerja, silakan dapatkan dari yang baik-baik saja. Ya. Jadi kalau ada yang baik itu yang mulia. Jangan takut kehilangan pekerjaan, karena wasilah untuk mendapatkan rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Antum dengan maksiat, cari rezeki dengan maksiat, dapatnya segitu juga. Tapi ketika mendapat yang halal, keberkahan diberikan, berkahnya banyak. Ketika berkah, manfaatnya lebih. Ya. Hadis kusinya ada kok. Ibadi, hambaku, kata Allah. Khalaqtuka lil ibadah, fala tal'ab. Saya ciptakan kamu untuk banyak beribadah, jangan banyak mainnya. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'am, dan saya sudah bagi rezeki kalian, jangan terlalu lelah. Dikejar-kejar sampai lupa ibadah. Bahkan kan banyak ketentuan, siang cari rezeki, malam untuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam untuk istirahat, siang untuk beraktivitas. Gampang kok. Ya, Masya Allah. Kalau kamu ikuti ketentuanku, maka aku akan mudahkan rezekimu untuk kau dapatkan. Untuk engkau dapatkan, mudah rezekinya. Ikuti ketentuan Allah, mudah. Tapi kalau engkau, Masya Allah, jauhi ketentuanku, maka aku akan buat engkau lelah untuk mendapatkannya. Perangkat gelap, pulang gelap, kejar ini, kejar itu. Dan kalian tidak akan mendapatkan apa yang telah engkau dapatkan, kecuali yang telah aku tetapkan. Dapatnya segitu juga. Anak kencang-kencang, kerja keluar gelap, berangkat gelap, pulang gelap, capek lelah. Dapatnya memang segitu. Allah ngasih segitu, ya segitu dapatnya. Jangan bangga kalau dapat 100 miliar, memang dapatnya memang harus segitu. Rezeki Anda segitu. Kalau bisa dapat dengan cara yang halal, ngapain mengejar dengan cara yang haram? Ustaz, saya mau bertanya tentang bolehkah orang kafir masuk masjid? Dalam Quran surah Taubah 28 jelaskan Masjidil Haram saja, bagaimana dengan masjid-masjid yang lainnya? Teman-teman sekalian, kalau sudah disebutkan masjid, Masjidil Haram, fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da 'amihim hadza. Jangan dekat-dekat ke area Masjidil Haram setelah tahun mereka ini. Sebutkan masjid, kalau masjid berarti berlaku umum. Jelas ya? Yang dimaksud area haram itu, area Masjidil Haram itu area Al-Haram. Di yang kafir itu, yang tidak beriman, jangankan Masjidil Haram, ke area haram nggak boleh masuk. Ke area haram. Ke area haram. Tapi kenapa diungkapkan dengan masjid di situ untuk menunjukkan keumuman makna masjidnya? Jadi di masjid manapun sepanjang bernama masjid, berbentuk masjid, tidak dibenarkan non-muslim masuk ke dalam masjidnya, karena itu area yang suci. Area ibadah, area suci. Jelas ya? Tapi kekhususan kota Mekah punya area khusus. Area sucinya tidak hanya Masjidil Haram, tapi ke area Al-Haramnya yang dibatasi dengan hudud, disebut dengan hududul haram, batas-batas Al-Haram. Jadi kalau sudah masuk batas itu sama dengan area masjidnya, batas sucinya. Makanya para ulama mengatakan kiblat kita dalam sholat itu bisa ada arah utamanya Ka'bah bagi yang di sekitar Masjidil Haram. Tapi kalau dia kemudian lewat dari situ, diprediksi ukurannya tidak bisa pas langsung ke arah Ka'bah, maka area masjidnya. Tapi semakin jauh lagi ke area masjid kan semakin mengecil tuh, belum tentu ke sana, maka area Al-Haramnya jadi daerah kiblat. Nah, di luar kota itu, maka terbatas pada fungsi masjidnya. Jadi kalau di luar masjid silahkan, bisa non muslim pengen lihat dia, ya kan?
Ada yang pengen juga lihat, ada yang pengen foto, ada yang macam-macam. Kan ada masalah di luar. Tapi kalau ke dalam tidak. Ke dalam tidak. Jelas ya? Kecuali dalam kondisi-kondisi dia misalnya ingin bersyahadat, ya. Dia ingin bersyahadat, dia ingin berubah jadi muslim dan sebagainya, maka itu diperkenankan karena dia ingin menjemput hidayah untuk kembali kepada nilai kebaikan-kebaikan.